teman-teman YouTube Adi Putra Official. Kalau biasanya kalian ditemenin sama Adit, hari ini sama aku Justina. Kali ini kita nggak podcast ya. Kali ini kita bakalan nge-review bus. Hari ini ada yang spesial dari PO Singaraja Putra. Apa yang spesial dari unitnya? Nanti kita sama-sama review bareng-bareng ya teman-teman. Oh ya, hari ini tuh tanggal 15 Juli 2025. Rilisnya keluar dari Adi Putronya akan besok tanggal 16. Seperti apa unitnya? Yuk sama-sama kita lihat. Armada unit yang akan kita review hari ini spesial banget. Ada dua unit, yang satu nickname-nya Senior dan yang satu lagi Royal Stance. Nah, sebelumnya unitnya ini pakai model SHD ya teman-teman. Sasisnya pakai Hino RM 280 ABS Euro 4. Kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada yang spesial. Di Videotronnya itu ada gambar singa. Ini tuh baru banget di unit yang ini teman-teman. Kalau teman-teman pengikut setia YouTube Official Adi Putro, pasti teman-teman ingat di video-video review dari Singaraja Putra itu nggak ada loh ya gambar singanya. Jadi ini baru banget teman-teman, yang terbaru dan kekinian dari mereka. Dan juga perlu diingat teman-teman yang ingin berwisata menggunakan bis dari PO Singaraja Putra, dimensinya teman-teman. Dimensi dari Armada SHD ini lebarnya 2,5 meter, tingginya 3,85 meter, dan panjangnya 12 meter. Jadi pastikan unitnya ini bisa menjangkau tempat yang kalian mau tuju. Desainnya itu kekinian banget dan langsung gonjreng gitu ya teman-teman. Dari atas sampai bawah itu tuh langsung eye-catching banget. Dan nggak lupa, di sini juga ada stiker kesayangan kita semua dari Tough Coat Dinol. Jadi Tough Coat Dinol ini anti-corrosion atau anti karat yang digunakan oleh Adi Putro dari minibusnya kita sampai double deckernya kita. Jadi nggak usah khawatir, unit Adi Putro sudah terproteksi anti karat dari Tough Coat Dinol. Kita lanjut dengan pintu depan teman-teman. Ada apa ya di balik pintu depan ini? Pintu depannya pakai model sliding. Begitu kita buka pintu depan, kita langsung disambut interior yang mewah banget teman-teman. Jadi di setiap tangga ada lampu LED-nya. Dan juga pandangan pertama kita ketika kita masuk itu langsung ke arah dashboard. Dashboardnya itu ada kombinasi wood panel dan juga kulit yang melapisinya. Jadi kesannya itu semakin mewah. Dan juga ini ada tambahan juga ya teman-teman, di-upgrade dengan handle tambahan. Jadi kalau ada penumpang yang mau masuk, terutama yang kayak saya gini ya, yang agak-agak mini gitu, terbantu sekali dengan adanya handle tambahan ini. Agak mundur sedikit teman-teman ke bagian ban depan. Biasanya kalau di body-body SHD dengan sasis RM itu nggak ada bagasi penyimpanan. Tapi PO Singaraja Putra ini dia mengupgrade, jadi ditambah ada bagasi penyimpanan. Dan juga sekalian di sebelah kiri ini ada tangki untuk mengisi bahan bakar. Kalau versi tertutup yang di sebelah kanan seperti ini ya teman-teman, ada identitas dari PO-nya dan juga nomor yang bisa dihubungi. Tapi bedanya kiri sama kanan, kalau yang bagian kanan nggak ada akses untuk pengisian bahan bakar.
ada yang di-upgrade lagi nih. Bannya, kalau kalian lihat, dia pakai velg aluminium. Seperti yang teman-teman tahu ya, dan sering juga dijelasin sama Adit ya di video-video lain. Velg aluminium ini banyak banget keunggulannya. Jadi dia bisa memperpanjang umur ban. Karena velgnya ini kan lebih ringan, jadi bannya itu nggak cepet habis. Dan juga pengeremannya dia itu melepaskan panas lebih baik daripada kalau pakai velg aslinya. Selain itu, keunggulannya juga menghemat bahan bakar. Dan juga kalau dilihat, lebih keren nggak sih teman-teman kalau pakai aluminium? Oke, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Yuk! Selanjutnya kita lanjut ke bagian bagasinya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, keunggulan dari SHD itu salah satunya di bagasinya yang super luas. Dan ini bagasinya tembus ya teman-teman, karena sudah space frame, jadi bagasinya itu bisa menampung banyak. Bahkan kalau ada yang mau bawa motor pun bisa masuk loh teman-teman. Di sini difungsikan juga untuk tempat tidurnya driver, tempat istirahat driver kalau misalnya teman-teman makan gitu. Nah, drivernya bisa istirahat di sini. Dan kalau kalian lihat, ada yang menarik nih di sini. Ada leg rest. Jadi pastikan teman-teman tanya deh ke Singaraja Putra, apakah ada bangku yang menawarkan leg rest kalau kalian sewa unitnya? Karena di sini kita lihat ada leg rest. Dan kalau kita mundur ke bagian yang tengah, di sini ada beberapa spare part bawaan dari sasis maupun dari karoseri Adiputro. Kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada wheel dop. Jadi wheel dop ini bawaan dari karoseri Adiputro. Karena PO Singaraja Putranya nggak mau pakai, oke, dibawain balik sama Adiputronya. Dan di sini ada kap-kap lampu dan lampu-lampu dari sasis bawaan. Lanjut lagi, ada juga partisi. Mungkin karena nggak dipakai, tetap dibawain sama Adiputro karena emang udah paketannya teman-teman. Yang paling belakang kita lihat ada velg asli bawaan sasis teman-teman. Ini dibawa lagi mungkin barangkali untuk cadangan seperti itu. Bagasinya juga di-upgrade pakai bordes. Kenapa pakai bordes? Karena bordes itu punya beberapa keunggulan teman-teman kalau diterapkan di bagasi. Yang pertama, dia bisa lebih awet daripada karpet biasa. Kenapa? Karena kalau misalnya ada bawaan barang yang lancip gitu ya, dia nggak melukai karpetnya, jadi bordes ini lebih tahan. Dan juga bordes ini pembersihannya lebih gampang. Ada lagi keunggulannya bordes. Bordes ini lebih nggak licin kalau dibandingin dengan karpet biasa. Jadi kan biasanya teman-teman ada bawa barang-barang yang permukaannya itu licin. Kalau ditaruh di bordes, dia relatif lebih nggak licin. Jadi barang-barangnya itu nggak terlalu berguncang kalau dibandingkan dengan karpet biasa. Dan ada juga nih yang menarik, kalau teman-teman lihat, rangka dari bagasinya ini dicat pakai warna hijau. Mungkin mau nyamain salah satu livery ya, warna-warna di livery ini kan ada yang hijau, jadi biar masih satu nada gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian ban belakang. Kalau kita lihat di sini sudah ada bagasi lagi ya teman-teman. Biasanya di sini dipakai untuk penyimpanan barang-barang seperti makanan dan juga yang lebih sensitif kalau dicampur dengan barang-barang yang ada di bagasi besar. Untuk unit SHD dan MHD, bagasi di atas ban belakang ini sudah memang termasuk. Kalau di HDD itu masih belum dapat ya teman-teman. Dan kalau kita lihat sama-sama, di ban belakang sama ya, masih dengan aluminiumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, penggantian velg dengan aluminium memiliki keunggulan-keunggulan yang sudah disebut di awal tadi. Lanjut kita ke bagian pintu belakang teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, di setiap pintu belakang itu mungkin ada dua pintu ya. Yang satu untuk akses penumpang dan yang satu lagi di bagian kanan ini adalah pintu darurat. Jika terjadi sesuatu, kita bisa lewat pintu darurat untuk akses keluar. Tapi kalau dalam keadaan normal, kita masuknya lewat pintu belakang untuk penumpang. Di bagian belakang bus, bisa kita lihat ya teman-teman, liverinya tetap kekinian, sama dari depan sampai belakang konsisten.
Dan kalau kita lihat di sini ada kamera untuk parkir dan juga sensor parkir seperti yang udah ada di mobil-mobil kekinian. Terus ada juga diffuser khasnya JB5 ya teman-teman. Dan juga unitnya ini dilengkapi dengan pengaman bumper belakang. Masih di bagian belakang, kita juga bisa lihat identitas dari PO Singaraja Putra Indah beserta nomor yang bisa dihubungi. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai terkena modus penipuan. Pastikan nomornya bener. Seperti itu. Yuk lanjut. Selamat datang di interior dari PO Singaraja Putra. Di setiap unit kita pasti dilengkapi dengan keamanan yang sesuai dengan standar. Begitu juga di unit ini teman-teman. Di samping dari driver itu ada APAR, alat pemadam api ringan. Dan ada juga palu pemecah kaca yang terletak di antara jendela-jendela samping ya teman-teman. Ada juga jendela darurat, ada 2 ya, ada di bagian depan dan belakang. Dan ada lagi pintu darurat yang terletak di sebelah kanan belakang dari unitnya. Jadi pastikan teman-teman mengetahui letak-letak dari semua yang sudah saya sebutin tadi. Karena jika terjadi keadaan darurat, teman-teman tahu harus pergi kemana. Di belakangnya driver teman-teman, belakang driver pas ya, ada dispenser. Nah, dispensernya ini ada air dingin dan air panas. Untuk menyalakan air panas, pertama-tama pastikan dulu dispensernya ini sudah nyala. Nah, setelah dispensernya ini sudah nyala, kan lampu indikatornya ini nyala teman-teman. Nah, pastikan lagi lampunya ini mati. Karena kalau lampunya masih nyala, itu berarti air yang dipanaskan itu masih dalam proses. Setelah lampu indikatornya mati, kita tarik tuasnya ke depan atau ke belakang sambil dipencet supaya air panasnya keluar. Kalau kita nge-review interior, nggak afdol kalau kita nggak nge-review juga fasilitas hiburannya teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan TV 43 inch berbasis Android. Jadi kalian bisa nonton apapun, mau Netflix, mau karaokean disambungin sama YouTube, ataupun kalian mau nonton film-film dari platform-platform lainnya yang terhubung dengan internet ya maksudnya. Dan juga TV-nya ini bisa disambungin dari head unit ya teman-teman. Nah, kalau ada TV, pasti juga ada fasilitas sound systemnya. Di unit ini dilengkapi juga dengan sound system yang memadai. Ada subwoofer dan juga ada speaker yang tersebar di berbagai titik di dalam interior bus ini. Selanjutnya di bagian overhead compartment atau bagasi atas dari interiornya. Nah, khusus di bagian depan ini teman-teman, ada yang berbeda daripada yang di belakang. Yang di bagian kiri difungsikan sebagai cool box dan yang sebelah kanan difungsikan sebagai receiver dari mic wireless. Nah, jadi teman-teman kalau bawa hand carry yang kalian kesulitan gitu ya, duduk misalnya, nggak bebas, bisa ditaruh di kompartemen atasnya. Sebenarnya teman-teman, kompartemen yang di atas sini itu standar itu tanpa penutup. Nah, PO Singaraja Putra ini mereka mengupgrade dengan penutup. Penutupnya itu pun di-upgrade lagi, dilapisin dengan material berbahan kulit ini ya. Nah, jadi cakep banget teman-teman dan menambah kesan elegan mewah. Selanjutnya kita ke bagian tengah bus. Nah, di sini ada TV yang kedua. Secara spesifikasi sama ya teman-teman. Yang membedakan hanya ukurannya. Kalau yang keduanya ini ukurannya 24 inch. Dan yuk kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang teman-teman, ada bangku yang berjejer 6 dijadikan 1. Kita coba duduk ya teman-teman. Nah, meskipun kita duduk di bangku paling belakang, ini tuh tetap aman dan juga nyaman. Tempat duduknya ini kakinya kita nggak ngegantung, jadi nggak cepet capek. Dan juga tetap dapat sabuk pengaman, jadi kita bisa tetap aman sepanjang perjalanan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini, kompartemennya ini juga sampai belakang. Jadi meskipun bagian belakang tetap dapat bagasi penyimpanan atas. Jadi kalau mau bawa hand carry juga
bisa ditaruh di kompartemennya ini, jadi masih nyaman. Kalau kalian naik bis, yang paling kalian cari apa sih teman-teman? Pasti kenyamanannya ya. Nah, kenyamanan itu terutama dari bangkunya. Di unit Singaraja Putra ini, dia menggunakan bangku dari Aldila Seats. Dan ada yang khusus, di bangku bagian depan mereka lebih VIP dibandingkan belakang. Di bagian depan, bangkunya ini ada fix armrest-nya. Ada USB port charging-nya. Ada logonya, logo Singaraja Putra yang ada lampunya. Keren banget teman-teman. Dan di semua bangku sudah dilengkapi dengan bantal yang bisa di-adjust sesuai dengan posisi nyamannya kita. Di bagian ducting dilengkapi dengan louver AC yang bisa mengarahkan arah hembusan anginnya sesuai yang kalian inginkan. Ada juga charger dan di sini ada Type C dan Type A. Tapi perhatikan ya teman-teman, USB port charger yang ada di atas ini dan juga di semua bagian dari unit ini hanya untuk mengecas handphone, bukan laptop ataupun catokan ataupun alat elektronik lainnya. Dan juga ada lampu baca. Nah, jadi teman-teman kalau yang ingin menambah literasi nih sambil perjalanan sambil baca, bisa dinyalakan. Lampu bacanya juga berfungsi untuk mengambil barang-barang kalau misalnya terjatuh. Untuk penerangannya kalian bisa nyalakan lampu baca. Dan nggak ketinggalan nih teman-teman, ada lampu ambience khasnya JB5 dengan model V. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Adi Putra Official. Dan juga aku mau ngingetin, sebentar lagi kita mau ada Gias. Jangan lupa hadir di Hall 11. Adi Putra bakalan buka booth di Hall 11 ICE BSD dari tanggal 24 Juli 2025 sampai 3 Agustus 2025. Aku Justina, pamit. Merci beaucoup, au revoir.